Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan inovasi produk kami, yaitu Cheesy Rice Bomb dengan tagline Crunchy Inside, Melted Inside. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 17 terlebih dahulu, yaitu ada Risna, ada Sandi, ada Hana, dan ada Deulan, yang masing-masing memiliki peran dalam penyusunan ide, desain produk, hingga analisis konsep bisnis dari Cheesy Rice Bomb ini. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Produk yang kami angkat bernama Cheesy Rice Bomb. Produk ini merupakan inovasi makanan praktis berbentuk rice ball crispy dengan isian keju lumer di dalamnya. Kami memilih konsep ini karena saat ini masyarakat, terutama mahasiswa dan pekerja, membutuhkan makanan yang praktis, mengenyangkan, tetapi tetap memiliki rasa premium dan menarik. Nah, langsung saja kita masuk ke latar belakang. Yang pertama, mobilitas tinggi masyarakat modern, seperti mahasiswa atau pekerja. Yang kedua, keterbatasan waktu untuk makanan formal. Yang ketiga, pilihan menu praktis yang terbatas, contohnya seperti camilan sering tidak mengenyangkan. Dan yang terakhir, kebutuhan akan makanan yang higienis dan ingin terasa seperti di rumah. Nah, dari permasalahan tersebut, kami mencoba merancang solusi produk yang relevan dengan kebutuhan pasar saat ini. Yaitu yang pertama, inovasi rice bowl lokal berbasis kearifan kuliner praktis yang diadaptasi dari konsep onigiri, yaitu yang dari Jepang, dan arancini, yaitu berasal dari Italia. Kemudian yang kedua ada value proposition, yaitu menawarkan kepraktisan makanan berat tanpa alat bantu, atau kita bisa sebut dengan spoonless dan handheld meal, dengan cita rasa premium yang terjangkau. Kemudian yang ketiga ada diferensiasi produk dari kita, yaitu kombinasi karbohidrat padat, yaitu nasi yang pulen, dengan protein hewani, yaitu ada premium beef, dan core element berupa keju lumer. Jadi pas dimakan tuh lumer gitu kejunya, teman-teman. Kemudian yang keempat, filosofi brand Cheesy Rice Bomb itu representasi dari kombinasi rasa gurih, tekstur crispy, dan sensasi meledak di mulut pas pertama kali gigit gitu loh, teman-teman. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang slide 4. Nah, di sini ada sisi desain produk dan ergonomi dari Cheese Rice Bomb. Nah, yang pertama soal bentuk bulat. Kami memilih bentuk bulat sempurna karena secara teknis desain, produk ini paling efektif, membuat panas minyak merata sampai ke bagian inti saat digoreng. Selain itu, bentuk bulat secara struktural adalah yang paling kokoh agar butiran nasi saling mengikat kuat dan tidak buyar saat digigit. Kedua, soal ukuran. Di awal riset, kami sempat ingin membuat satu bola nasi dengan ukuran besar. Namun, secara dievaluasi, ukuran besar justru menyulitkan mahasiswa karena nasi akan pecah dan berceceran setelah digigit pertama. Nah, solusinya kami ubah menjadi ukuran lebih kecil atau bed size agar pas untuk satu atau dua kali gigit tapi tanpa berantakan. Baik, yang ketiga adalah soal box isi 3. Karena ukurannya kami buat kecil, kami mengemasnya secara kolektif isi 3 bola nasi dalam satu peran box. Strategi kemasan ini punya 3 keuntungan. Secara psikologis, konsumen merasa porsinya pas dan mengenyangkan. Bahan paper box mampu menahan uap hangat sehingga keju di dalamnya tidak cepat mengeras kembali, lalu jauh lebih hemat biaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat dan spesifikasi bahan baku. Untuk alat di sini ada alat standarisasi rice, ada rice cooker, terus ada cetakan bola nasi atau molding tool, timbangan digital untuk mengukur berat si nasinya nanti, dan wajan dry plier. Untuk bahan baku di sini ada nasi putih, terus ada beef, terus ada keju cepat lumer atau bisa disebut dengan keju mozzarella. Terus di sini juga ada bawang bombay, tepung terigu, dan tepung crispy.
atau disebut juga dengan tepung roti. Di sini juga ada proses alur produksi. Proses produksi rich bomb ini dirancang efisien dan higienis dan konsisten agar kualitas tetap terjaga dengan di setiap batch-nya. Standarisasi ini penting untuk skala produksi di lingkungan kampus Garut. Untuk yang pertama yaitu ada persiapan bahan, memasak nasi, mendinginkan, terus memotong keju mozzarella dengan ukuran sekitar 10 gram, terus ada dan menyiapkan branding station. Suhu nasi tetap dijaga di ukuran 35 sampai 40 derajat Celcius. Karena kalau terlalu dingin akan susah dibuatnya nanti. Terus kalau terlalu panas akan lembek jadinya. Terus dibentuk dan diisi keju di tengahnya. Terus nanti dilumuri oleh tepung terigu dulu, terus dilumuri dengan tepung roti yang tadi. Terus ada produksi dan goreng. Nasi 40 gram dibentuk bulat dengan isian keju 10 gram yang tadi, lalu dibalut dengan tepung roti, digoreng di suhu sekitar 170 atau kurang lebih 175 selama 2 menit hingga terlihat golden golden crispy gitu. Terus ada pising di sini. Kita ad, 3 bola di box crepe, terus ada di atasnya terus ditaburi mayo dan saus. Produk dikemas di setiap jual di dalam keadaan yang hangat. Jadi jualan ini tuh digorengnya itu di tempat, nggak digoreng dulu di rumah gitu. Jadi langsung di tempat itu. Ketiga tahapan ini menjadi SOP produksi cheese rich bomb untuk mendapatkan konsistensi dan rasa, tekstur, terus kebersihan produk. Jadi 3 tahapan ini teh menjadi SOP gitu untuk Slide berikutnya yaitu hasil uji coba. Di bagian hasil uji coba ini, kami menggunakan 2 hipotesis untuk mengetahui apakah produk bola nasi keju melt berpengaruh terhadap minat beli mahasiswa Universitas Garut atau tidak. Di sini ada hipotesis 0 menyatakan bahwa produk bola nasi keju melt tidak berpengaruh signifikan terhadap minat beli mahasiswa. Artinya, meskipun produk diperkenalkan, belum tentu mahasiswa tertarik untuk membeli. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan bahwa produk bola nasi keju melt berpengaruh signifikan terhadap minat beli mahasiswa karena produk ini memiliki konsep cheese melt yang unik, kemasan yang estetik, serta harga yang terjangkau sehingga dapat menarik perhatian mahasiswa. Dari hasil uji coba yang kami lakukan, sebagian besar mahasiswa tertarik mencoba produk karena rasa kejunya, tampilannya menarik, dan cocok dijadikan cemilan di lingkungan kampus. Tahap eksperimen yaitu formulasi menggunakan nasi ketan yang bertekstur terlalu lengket, cepat mengeras saat dingin, dan rasa cenderung terlalu berat atau enak. Yang kedua ada formulasi B yaitu menggunakan nasi putih pulen. Karakteristik ini pas teksturnya luar crispy, bagian dalam tetap lembut, dan mendapatkan respon positif pro dari mayoritas responden. Nah, yang kedua ada hambatan teknis produksi. Nah, penurunan suhu produk membuat komponen keju mozzarella di dalam cepat mengeras, jadi tidak lumer lama. Nah, terus resiko remahan tepung panir rontok saat proses penggorengan jika adonan perekat terlalu cair. Dan yang ketiga, solusi tepat guna dan praktis. Nah, jadi kami menggoreng bola nasi hanya saat mendekati waktu pemasaran atau distribusi agar produk tetap hangat dan lumer. Standarisasi adonan mengunci tingkat kekentalan adonan terigu cair untuk mengikat tepung panir secara merata. Nah, baik, di sini ditampilkan visual
visualisasi produk Cheese Rice Bomb. Nah, produk kami memiliki rice ball crispy dengan isian keju mozzarella yang lumer saat digigit. Kami memilih desain ini karena mampu memberikan kombinasi teksturnya dan creamy dalam satu gigitan. Selain praktis untuk dibawa, produk ini juga cukup mengenyangkan karena berbahan dasar nasi sehingga cocok untuk mahasiswa maupun pekerja yang memiliki aktivitas padat. Nah, ini adalah dokumentasi seru saat kami melakukan produk testing di lapangan. Kami membagikan tester rice cheese ball kepada berbagai kalangan target pasar kami, melalui dari anak-anak hingga orang dewasa. Bagi tester ini terbukti sangat efektif karena konsumen bisa langsung merasakan sensasi gurih dan lumernya keju dalam rice ball kami. Dari senyuman dan antusiasme yang terlihat di foto-foto ini, kami mendapatkan validasi awal bahwa produk ini sangat diterima dengan baik dan punya potensi order yang tinggi karena cocok di lidah untuk semua usia. Nah, ini adalah kesimpulan dari kami. Berdasarkan praktik desain produk yang telah dilakukan Cheese Rice Bomb, berhasil menjadi makanan praktis yang memiliki rasa lezat, desain menarik, dan mudah dikonsumsi. Produk ini juga mendapatkan respon baik dari konsumen serta memiliki peluang pasar yang cukup besar, khususnya di kalangan mahasiswa dan anak muda. Selain itu, praktik ini juga memberikan pengalaman dalam kerja sama tim, kreativitas, dan proses produksi secara langsung sehingga menambah wawasan dalam pengembangan usaha kuliner. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami mengenai inovasi Cheesy Rice Bomb. Harapan kami produk ini dapat menjadi solusi makanan praktis yang tidak hanya mengenyangkan, tetapi juga memiliki cita rasa menarik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era masa ini. Kami mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen yang cantik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.